kembali berjumpa dalam Morning Motivation, melanjutkan materi sebelumnya tentang mengenal karakter berdasarkan golongan darah bersama Bapak Dede Suparjo, seorang pendidik dan botanis di SMA Negeri 2 Padalarang. Sebelumnya kita membahas tentang golongan darah A dan B. Pak Dede, A dan B, jadi kelemahan dan kelebihannya bagaimana, Pak? Ya, yang dibahas di sini jadi kelebihan saja mungkin ya, karena waktu. Ya. Jadi kelebihan yang A itu orangnya itu kan perfeksionis, sehingga cenderung lebih rapih, lebih sempurna gitu, taat aturan gitu. Dan Bapak kasih motivasi buat kamu yang golongan darah A itu di Jepang dan Korea terbuka. Ya. Itu untuk golongan darah A itu lebih dicari untuk menjadi administrator, menjadi manajer, menjadi karyawan yang baik gitu. Golongan darah A ternyata lebih cocok dalam pekerjaan-pekerjaan yang rumit gitu ya. Yang rumit, terstruktur ya. Ya, yang teliti gitu kan. Kayak kunting misalnya. Kalian bisa cari peluang dari situ. Yang B bagaimana, Pak? Kalau yang B itu dia itu antagonis dari yang A gitu. Antagonis. Ya, kalau A itu lambangnya seperti orang dalam bingkai. Karena bingkainya aturan maksudnya. Ya. Kalau yang B lebih terbuka, makanya yang B itu lebih berjiwa bebas, itu lambangnya atapnya langit gitu. Jadi dia paling mudah, positif paling mudah untuk relaksasi, mencari kesenangan. Jadi hobinya paling banyak dan dia paling kreatif. Makanya banyak yang profesinya di bidang spiritual, rohaniawan dan seni gitu. Nah, bagi kalian yang golongan darah B terbuka ya, golongan darah B itu bisa kebanyakan profesinya seperti seniman. Ya, yang profesi bebas gitu ya. Profesi yang bebas, mandiri misalnya. Yang tidak terikat. Ya, jadi tidak terikat. Lawan dari yang ya. A. Ya, atau dari yang A. Nah, Pak Dede, ada lagi golongan darah yaitu golongan darah AB. AB. Nah, AB. AB itu dalam satu golongan darah itu merupakan paduan antara golongan darah A dan B gitu. Jadi kan kalau A itu masyarakat agraris yang sudah organisir di lembah Sungai Nil misalnya, kalau B itu di daerah Himalaya. Iya, kenapa kreatif? Karena ditantang untuk membuat alat-alat di daerah yang dingin, terjal dan sebagainya. Nah, sedangkan AB itu perpaduan. Untuk AB gitu. Dan artinya ada sisi A, ada sisi B gitu. Jadi banyak yang menjadi sukses di A, sukses di B. Jadi sukses di organisator, di administrator, sukses juga bisa di rohaniawan gitu. Rohaniawan. Iya. Ciri karakteristik dari AB itu seperti apa? Yang AB itu ada dia paling cepat menyimpulkan. Paling cepat menyimpulkan. Ya, sehingga disebut judgment mungkin ya. Nah, itu. Nah, untuk yang kalian yang golongan darah AB artinya banyak ditempuh, bertanya, minta saran dan pembanding dan sebagainya supaya tidak terlalu cepat menyimpulkan. Misalnya kalau hari ini mendung, pasti air hujan gitu misalnya gitu. Ya. Kalau guru ini pasti galak, jadi nggak mau belajar itu misalnya. Begitu AB. Tapi banyak yang sukses juga itu AB itu. Gitu ya. AB itu lebih cenderung kalau menurut Bapak dalam orientasi dalam profesinya seperti apa, Pak? Ya pengacara lah. Banyak tuh yang pengacara gitu ya. Karena kelebihan AB itu kan cepat memutuskan. Artinya cepat berkesimpulan gitu. Cuma dengan akademisi, dengan belajar itu dilatihlah berpikir untuk objektif, rasional gitu ya, dan sistematis gitu ya. Itu yang untuk golongan darah AB. Nah, buat kalian yang golongan darah AB, ikut saran Pak Dede ya, banyak belajar, jangan mudah menyimpulkan. Nah, golongan darah berikutnya Pak, terakhir itu O. Nah, ini golongan jagoan gitu ya. Golongan jagoan. Jadi ya. Golongan darah O itu latar belakang dalam teori sejarah itu golongan yang pertama gitu ya. Ada di daerah Afrika. Artinya karena di sensus disebut banyak golongan darah O ya. Jadi dia itu pemakan daging gitu dalam ceritanya itu. Juga energinya paling full power. Ya. Nah, dia punya energi yang besar itu untuk memimpin. Jadi dia pemimpin. Kalau ke seni dia artinya bersifat panggung gitu. Jadi terkenal jago panggung. Jadi artis-artis yang dia berkibar di panggung itu banyak yang golongan darah O. Terus juga golongan darah O juga ada kaitan juga dengan otot juga. Misalnya olahragawan. Nah, itu banyak yang kinestetisnya gitu. berkembang maksimal itu yang golongan darah O, karena
dulunya kalau di Afrika kan banyak binatang buas gitu dalam cerita gitu ya. Jadi harus full power, berani, dan kemudian tenaganya besar. Jadi yang O itu punya kelebihan itu dia punya kelebihan untuk memimpin. Jadi bagi kalian yang siswa itu bakat kepemimpinannya gitu untuk masuk ke SMA 2 Padalarang itu sangat pas gitu karena eskul di sini salah satu mewadahi untuk bakat kepemimpinan. Nah, beberapa tahun Bapak ngajar itu di kelas 10, 11 dan 12 itu didata itu Bapak Isa. Didata itu. Jadi siswa yang jadi KM kebanyakan yang aktif di OSIS didata itu ada. Itu golongan darah O. Gitu. Golongan darah O kebanyakan seperti itu gitu. Jadi kunjungan yang olahraga juga atlet ditanya kebanyakan yang golongan darah O gitu. Jadi kalian itu punya bakat kepemimpinan dan olahraga gitu. Kalian yang punya golongan darah O, benarkah seperti yang Pak Dede ucapkan? Tentu semuanya tidak selamanya benar ya, atau tidak semuanya selalu sesuai dengan teori. Pak Dede, saya sering melihat di lapangan tentang golongan darah ya, A, B, AB, dan O. Dari kriteria-kriteria yang Pak Dede jelaskan tadi, satu sisi ada yang sama tapi yang benarnya ya, tapi ada juga yang memang yang tidak seperti itu. Ya, jadi, betul. Apa sih itu pengaruhnya, Pak? Ya, pengaruhnya itu kan yang tadi kita bicarakan itu kan gen ya atau bakat gitu. Bakat itu yang terbawa di dalam gen dan tidak semuanya muncul. Kalau muncul itu jadi karakter. Nah, yang sedangkan untuk jadi karakter itu gen itu harus diasah itu dengan faktor lingkungan. Jadi misalnya saya golongan darah O harusnya dari pemimpin tapi sionan gitu ya. Gitu. Misalnya penakut. Karena sewaktu kecil itu waktu sejak kandungan sedang bayi suka melihat film horor misalnya orang tuanya gitu. Kemudian juga suka terkoti ada juri gitu kan. Kamu diam, takut, ya gitu kan. Awas jangan itu, jangan. Jadi ada kesalahan pola asuh atau kesalahan bergaul. Misalnya karena trauma bullyingan misalnya gitu, bullyingan itu bisa terjadi. Jadi kalau semua tidak berkembang itu karena biasanya faktor salah asuh. Bisa di rumah, bisa di masyarakat, bisa juga di sekolah. Gitu. Jadi faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan. Pergaulan juga, Pak. Ya, pergaulan betul. Pergaulan itu kan lingkungan ya. Lingkungan itu ada dua, ada lingkungan itu ada lingkungan fisik, ada lingkungan sosial. Gitu. Jadi lingkungan fisik, orang tua waktu mengandung salah makan obat gitu kan. Gitu. Misalnya minum obat kontrasepsi gitu. Tapi karena daya juangnya kuat sehingga dia tetap aja hidup sampai dilahirkan. Banyak yang seperti itu. Pak Dede, seru kan mengenal karakter berdasarkan golongan darah. Nah, kalian yang punya golongan darah apapun tidak usah malu, tidak usah takut. Berdasarkan pemaparan dari Pak Dede, semua itu bisa tetap bisa berubah sesuai dengan usaha, sesuai dengan bagaimana kalian melakukan sesuatu di lingkungan kalian. Nah, Pak Dede, motivasinya buat anak-anak berdasarkan golongan darah, siapa tahu dengan mendengarkan ini mereka seperti terframe pemikiran bahwa saya golongan darah O harus jadi pemimpin, tapi kenyataannya saya tuh penakut, saya golongan darah B tapi saya tidak kreatif. Nah, bagaimana Pak? Saran Bapak ya untuk kalian semua di rumah, jadi untuk bakat itu yang ada di dalam gen bisa terekspresikan dengan sempurna, jadi harus mendapatkan lingkungan yang baik. Lingkungan itu buku pelajaran yang baik, bacaan yang baik, guru yang baik, artinya guru yang memotivasi yang dibutuhkan ya dicarilah gitu ya, lebih banyak bergaul dengan guru yang dibutuhkan misalnya gitu. Kemudian yang terakhir yaitu yang tidak kalah pentingnya dan sangat menentukan yaitu ketaatan pada agama. Sebab ekspresi gen dan latihan-latihan untuk menemukan karakter ini kalau tidak ada faktor agama itu akan menjadi tidak sempurna, sebab agama akan menenangkan kan gitu. Akan menenangkan secara lahir batin. Yang tenang maka ekspresi gennya nanti akan atau ekspresi karakternya nanti akan sempurna gitu. Jadi kembali lagi pada ketaatan agama ya. Dan sekarang ada program
gesper per hari, misalnya sholat duhanya juga itu sangat bagus ya. Nah, bagaimana anak-anak memanfaatkan apa yang dipaparkan Pak Dede? Tentu apapun golongan darah kalian, sebetulnya yang menentukan adalah kalian sendiri. Jadi apapun golongan darah kalian, gen itu bawaan, tapi tetap itu akan dibentuk karakter kamu di lingkungan. Semoga video ini bermanfaat dan kita bertemu lagi di Morning Motivation berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.